This morning, Israel and Hamas are under growing pressure to accept a ceasefire deal that President Biden says could end nearly 8 devastating months of war. The proposal gaining support from regional powers Egypt and Qatar. Hamas also praising the ceasefire proposal, which includes a full Israeli withdrawal, reconstruction of Gaza, and displaced Palestinians returning home. A senior leader calling it generally good, but saying they still need to see the details. But as momentum grows, there's new skepticism from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who Mr. Biden said had agreed to the deal. Israel has offered a comprehensive new proposal. Hamas needs to take the deal. But Netanyahu now says it's a non-starter, unless Hamas is effectively destroyed, a condition Hamas seems unlikely to accept. The Israeli leader now being squeezed from both sides, his fragile governing coalition at risk of collapse as right-wing members threaten to bolt if he accepts the deal. While families of Israeli hostages demand Netanyahu do the deal now. In Tel Aviv, protesters with a massive banner pleading with Mr. Biden to save the hostages from Netanyahu. As Mr. Biden takes heat at home for backing Israel, Netanyahu accepting an invitation to speak to Congress about a war that, for now, is still raging. Israel's military pushing further into Rafah, where the majority of Palestinians have been sheltering, while hundreds of aid trucks remain stuck at shuttered border crossings. Dari sedikit cuplikan tadi dapat dilihat bahwa kelompok kami memfokuskan pada satu aktor, yaitu Joe Biden. Dan kami mengambil judul perbandingan antara kampanye dan kebijakan Biden atas konflik Israel-Palestina. Amerika Serikat sebagai salah satu pemenang dari World War II memiliki otoritas dan kekuatan yang kuat dalam mempengaruhi alur politik secara global. Dalam sejarahnya, Amerika Serikat kepada publik selalu mengadvokasikan perdamaian dunia, di mana konflik antara Israel dan Palestina ini tentunya termasuk ke dalam agenda utama yang seharusnya turut dibantu oleh negara tersebut. Hanya saja kecenderungan Amerika untuk sedikit lebih memihak Israel sudah menjadi hal yang diketahui umum, terutama dalam periode 5 tahun terakhir. Presiden ke-46 Amerika Serikat Joe Biden dalam kampanyenya berjanji hendak mendepankan konflik Israel dan Palestina untuk diselesaikan, bahkan mengemukakan rencananya untuk meninjau kembali konsep two-state solution atau solusi dua negara, di mana intisari dari konsep tersebut adalah pemisahan antara Israel dan Palestina secara pengakuan kedaulatan bagi kedua negara tersebut. Akan tetapi, setelah Presiden Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, aksi dan kebijakan yang keluar dari pemerintahan beliau tidak mencerminkan usaha maupun pertanda untuk penyelesaian konflik ini. Maka dari itu kami membuat suatu rumusan masalah bagaimana perbedaan janji kampanye dan kebijakan pasca pemilu oleh pemerintahan Biden perihal konflik Israel dan Palestina. Konteks sejarah dan keberlanjutan kebijakan. Yang pertama, tinjauan kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel dan Palestina sebelum Biden. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel telah lama menjadi salah satu fokus utama dalam dinamika politik Timur Tengah. Kebijakan Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Palestina telah mengalami pasang surut seiring dengan pergantian kepemimpinan di Gedung Putih. Pada masa pemerintahan sebelum Presiden Biden, kebijakan Amerika Serikat cenderung condong kepada Israel. Misalnya, Presiden Donald Trump secara kontroversial mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke sana pada tahun 2018. Selain itu, Trump juga menyetujui rencana perdamaian yang sangat berat sebelah bagi Palestina yang dikenal sebagai kesepakatan abad pada tahun 2020. Yang kedua, janji kampanye Biden terhadap konflik Israel dan Palestina. Salah satu fokus utama Biden adalah untuk memulihkan peran Amerika Serikat sebagai mediator yang lebih seimbang dalam proses perdamaian. Ia mengkritik kebijakan Trump yang dianggap sangat memihak kepada Israel dan mengabaikan aspirasi Palestina. Biden berjanji untuk mengembalikan bantuan Amerika Serikat kepada UNRWA yang sebelumnya dipotong oleh pemerintahan Trump. Ia menegaskan perlunya mempertahankan dukungan Amerika Serikat terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar yang paling realistis bagi konflik ini. Yang ketiga, perbandingan kebijakan Biden dengan pemerintahan sebelumnya. Setelah terpilih menjadi presiden, kebijakan Biden terkait konflik Israel-Palestina menunjukkan beberapa
perubahan signifikan dibandingkan dengan pemerintahan Trump sebelumnya. Salah satu perbedaan utama adalah upaya Biden untuk memulihkan peran Amerika Serikat sebagai mediator yang lebih seimbang. Berbeda dengan Trump yang sangat memihak Israel, Biden berusaha membalikan keseimbangan dan kredibilitas Amerika Serikat sebagai pihak yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini tercermin dari keputusan Biden untuk membalikan bantuan keuangan Amerika Serikat kepada UNRWA, sebuah langkah yang berlawanan dengan kebijakan Trump yang sebelumnya memotong pendanaan untuk organisasi tersebut. Langkah ini dianggap penting untuk memulihkan dukungan Amerika Serikat bagi kesejahteraan pengungsi Palestina. Jadi di sini saya akan secara pendek aja supaya tidak makan banyak waktu menjelaskan sedikit tentang pemerintahan Biden terhadap konflik Israel dan Palestina serta analisa dari tantangan yang beliau dapatkan. Yang pertama itu bahwa konflik di Timur Tengah itu bukan prioritas utama bagi Amerika Serikat, apalagi konflik Israel dan Palestina untuk diselesaikan secara cepat. Jadi Biden itu lebih memberikan kebijakan yang khusus itu kepada Iran dan Yemen. Iran khususnya supaya bisa digait kembali, supaya Iran itu tidak jatuh ke tangan Rusia dan Tiongkok. Dan yang kedua, kebijakan-kebijakan Biden itu ambigu, rancu, dan tidak terperinci. Seperti contoh, beliau itu selalu mengindikasikan bahwa two-state solution itu adalah satu-satunya cara agar perdamaian itu bisa didapatkan antara Israel dan Palestina. Tapi beliau tidak menjelaskan, tidak ada kebijakan yang rinci mengenai isu-isu Yerusalem sebagai kota yang penting. Terus isu-isu permukiman bagi Israel itu juga suka dihindari. Terus mengenai pengungsi di Palestina, pengungsi Palestina itu seperti apa, dan juga tentang border, tentang perbatasan antara Israel dan Palestina itu kurang rinci, sehingga mata publik jelas akan sedikit merasa ganjil ya, apakah beliau ini benar-benar for peace atau gimana nih gitu. Jadi yang ketiga itu bahwa Biden itu tidak lagi percaya keberhasilan peace talk sebelum adanya peningkatan kualitas hidup antara kedua belah pihak. Jadi sebelum ada kayak rekonstruksi kemanusiaan di Gaza, penyelesaian masalah permukiman, dan juga permasalahan kualitas hidup pengungsi Palestina, itu beliau tidak akan tergesa-gesa menyelesaikan konflik tersebut sebelum tiga tadi diraih. Kemudian mengenai kenapa kok sepertinya ini tuh bisa susah sekali direalisasikan, itu yang kami temukan itu yang paling utama adalah bahwa Biden itu lebih fokus pada relasi kepada Israel dan Palestina, bukan tentang perdamaian atau hak asasi manusianya. Dan yang kedua, yang paling penting ini adalah bahwa lobby Israel di Amerika Serikat itu ada banyak. Dan Partai Demokrat itu mendapatkan banyak bantuan dukungan dan bantuan finansial dalam kampanye Biden kemarin. Jadi ada IPAC ya kan, ada lobby-lobby lain itu tuh mendesak, dan Partai Demokrat pun sejalan ya, karena untuk supaya bisa lepas dari Kongres dan juga supaya ada kemungkinan Biden menjabat kedua kalinya nanti, mereka memerlukan suara-suara dan bantuan dana dari komunitas Yahudi tersebut. Jadi secara singkat seperti itu. Dukungan militer dan diplomatik US terhadap Israel. Dukungan militer dan diplomatik US terhadap Israel itu telah menjadi komponen vital dalam hubungan bilateral kedua negara sejak akhir 1960-an, terutama itu setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967. Jadi sejak saat itu, US telah memberikan bantuan militer yang signifikan kepada Israel, termasuk teknologi militer canggih, sistem senjata, dan dukungan finansial yang tentunya itu substansial dengan tujuan untuk memperkuat keamanan Israel dan mempertahankan stabilitas regionalnya. Nah, ini tuh pengaruh kuat dari lobby pro-Israel di US tuh juga telah memastikan kelanjutan peningkatan bantuan militer ini selama beberapa dekade terakhir. Nah, dan pada era pemerintahan Joe Biden, kesepakatan besar mengenai penjualan senjata dan peralatan militer canggih ini tuh terus berlangsung, yang mencakup berbagai peralatan penting seperti helikopter, jet tempur, dan sistem pertahanan rudal.
Lalu, di sisi diplomatik, pemerintahan Biden itu telah menunjukkan dukungan kuat terhadap Israel di Forum United Nations atau PBB, di mana US tuh seringkali menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi yang mengkritik Israel, sambil tetap mendorong two-state solution sebagai kerangka kerja untuk mencapai perdamaian berkelanjutan. Komitmen Biden terhadap two-state solution. Nah, masuk pada poin yang pertama, yaitu pernyataan publik Biden dan langkah kebijakan yang mendukung two-state solution. Presiden Biden secara konsisten menegaskan berulang kali terkait dukungannya terhadap solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Dan dalam pidato terbarunya, pernyataan kebijakan Timur Tengah Biden di State of the Union pada 7 Maret 2024 yang dimana ia menekankan bahwa satu-satunya solusi nyata untuk situasi ini adalah solusi dua negara tersebut. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. Sikap ini berakar pada kebijakan pemerintahannya yang mengadvokasi kenegaraan Palestina melalui negosiasi langsung antara Israel dan otoritas Palestina. Lenny Chalfong menuliskan, pemerintahan Biden telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung tujuan ini, yang dimana Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah secara aktif mengupayakan gencatan senjata dan perjanjian pembebasan sandera antara Israel dan Hamas, dengan tujuan untuk membangun jalur yang jelas. Blinken juga telah mendorong perjanjian perdamaian regional yang lebih luas, yang mencakup normalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Israel sebagai imbalan atas jalan menuju ke negaraan Palestina. Jadi secara garis besar, komitmen Presiden Biden terhadap solusi dua negara merupakan aspek kunci dari kebijakan pemerintahannya terhadap konflik Israel-Palestina. Dan Biden tetap berdedikasi pada tujuan ini dengan menekankan pentingnya negosiasi langsung antara Israel dan otoritas Palestina serta perlunya jalur yang jelas. Poin kedua yaitu tantangan dan prospek untuk mencapai two-state solution dalam keadaan saat ini. Ada beberapa tantangan signifikan yang menghalangi tercapainya solusi ini. Kekhawatiran keamanan, terutama yang ditimbulkan oleh Hamas, terus mengikis kepercayaan dan menyulitkan warga Israel untuk mendukung konsesi atau solusi dua negara yang mereka menganggap membahayakan keamanan mereka. Penjajahan Israel di tepi barat, kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak, dan kegagalan dalam mengimplementasikan kesepakatan Oslo, semuanya ini berkontribusi pada stagnasi proses perdamaian. Kemudian terkait penjajahan Israel di tepi barat, pertumbuhan pemukiman yang eksponensial sejak perjanjian Oslo telah mengurangi wilayah Palestina menjadi kepulauan kecil yang menyusut, sehingga semakin sulit untuk membayangkan sebuah negara Palestina yang layak, dan juga situasi ini semakin diperumit dengan kurangnya tekanan internasional terhadap Israel untuk memenuhi kewajibannya di bawah pemerintah perjanjian Oslo. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, masih ada prospek untuk mencapai solusi dua negara. Tekanan internasional termasuk dari Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa terus mendukung solusi dua negara. Upaya-upaya diplomatik dapat ditingkatkan untuk mendorong kedua belah pihak menuju negosiasi. Jadi secara garis besar, komitmen terhadap solusi dua negara ini tetap menjadi aspek penting dalam diplomasi internasional. Terlepas dari tantangan dan hambatan yang ada, pemerintahan Biden telah menegaskan kembali dukungan terhadap solusi ini dengan menekankan pentingnya negosiasi secara langsung antara Israel dan otoritas Palestina untuk mencapai kenegaraan Palestina. Tekanan internasional, opini publik, dan langkah-langkah seperti menghentikan perluasan pemukiman, melibatkan kekuatan regional, dan berkomitmen pada gencatan senjata jangka panjang, semuanya ini dapat berkontribusi pada pencapaian solusi dua negara tersebut. Sikap pemerintahan Biden terhadap perluasan pemukiman Israel. Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat menghadapi situasi kompleks dalam kebijakan luar negerinya terkait konflik Israel-Palestina. Ketika berbicara mengenai perluasan pemukiman Israel, dia mengkritik pembangunan pemukiman baru di wilayah yang diduduki Israel. Biden mengatakan bahwa pembangunan ini merusak prospek perdamaian dan tidak konsisten dengan komitmen menuju solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken juga mengungkapkan kekecewaannya terkait pengumuman rencana pembangunan ini. Blinken mengatakan rencana pembangunan Israel tidak sejalan dengan hukum internasional. Perkataan Antony Blinken merupakan pertama kalinya pejabat Amerika mengatakan praktik itu tidak sejalan dengan hukum internasional. Advokasi untuk hak asasi manusia di Palestina. Pemerintahan Biden merespon terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina menjadi perhatian utama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
melalui pengajuan rancangan undang-undang RUU oleh anggota Kongres Amerika Serikat. Regulasi ini berusaha untuk memastikan bahwa bantuan dana yang diberikan oleh Amerika kepada Israel tidak digunakan dalam praktik ilegal yang melanggar hukum internasional, seperti penahanan tanpa tuduhan, penyiksaan, kekerasan, dan pelarangan bertemu keluarga. RUU ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Kesimpulan yang dapat diambil mengulas kebijakan pemerintahan Joe Biden terkait konflik Israel-Palestina dengan fokus pada upaya perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi anak-anak Palestina. Nah, salah satu inisiatif penting yang diangkat adalah pengajuan rancangan undang-undang oleh Kongres US, yaitu Betty McCollum, yang bertujuan mencegah penggunaan dana bantuan US dalam pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel. Nah, RUU ini tuh menyoroti perlindungan hak asasi manusia anak-anak Palestina yang menjadi korban penahanan militer Israel, penghancuran rumah, dan tindakan kekerasan lainnya. Lalu pergeseran sikap publik di US terhadap konflik ini tuh juga terlihat dengan semakin banyaknya warga dan politisi yang mendesak penghormatan terhadap hak-hak Palestina dan menekankan pentingnya two-state solution yang adil dan berkelanjutan. Lalu kebijakan Biden ini tuh secara khusus tuh mengkritik perluasan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang dianggap tuh merusak prospek perdamaian jangka panjang. Nah, Biden dan pemerintahannya itu menekankan bahwa tindakan tersebut itu memperburuk ketegangan dan menghambat upaya pencapaian two-state solution itu sendiri. Lalu dukungan militer dan diplomatik US terhadap Israel tuh tetap kuat, tetapi kebijakan ini tuh juga dipengaruhi oleh kepentingan politik domestik dan dukungan dari komunitas Yahudi Zionis US yang merupakan konstituen penting bagi Partai Demokrat. Lalu memainkan peran signifikan dalam membentuk kebijakan luar negeri US terhadap Israel. Biden itu tuh berusaha menjaga keseimbangan antara komitmen tradisional US terhadap keamanan Israel dan tuntutan domestik serta internasional untuk penghormatan terhadap hak-hak Palestina. Nah, pendekatan Biden terhadap konflik ini tuh lebih prosedural dan berusaha melibatkan komunitas internasional untuk mendorong dialog perdamaian. Dia tuh juga menunjukkan kalau ketersediaannya untuk mengkritik tindakan Israel yang dianggap tuh menghambat proses perdamaian, tetapi di satu sisi itu tetap memberikan dukungan militer yang diperlukan untuk mempertahankan keamanan Israel dengan tuh kebijakan Biden tuh mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi negosiasi dan solusi damai yang berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada tantangan politik dan diplomatik yang kompleks.